9 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9. Semua sudah dapat ya. Saya berharap ya, jemaat Tuhan semua membawa Alkitab. Saya berharap. Saya lihat dari sini semua bawa. Kalau di sini Eksanto yang tidak dibawa, tapi saya senantiasa perhatikan sudah tidak pernah bawa. Tapi kalau yang di sini semua bawa, satu yang tidak bawa Eksan saja. Ya, minggu depan atau sore kalau dia datang pasti dia bawa sudah, karena sudah dapat teguran. Dan teguran ini bukan saya, Tuhan taruh di dalam hati saya dan saya jadi gembala berbicara. Ya, mari. Sebenarnya untuk keluar di atas slide ini saya tidak setuju. Saya setuju itu supaya baca. Tapi ya apa? Kadang seperti saya begitu, yang lain nih saya mau tegur juga bagaimana. Ya sudah, tapi biar semua itu kesadaran kita jemaat Tuhan. Kalau kita mengerti baik-baik, kita mau baca firman Tuhan, lain hidup kita itu lain Bapak Ibu. Apalagi saat-saat ini hidup yang penuh dengan kesukaran yang Tuhan izinkan akhir zaman seperti ini. Apalagi ya, dan saya merasakan semuanya. Oke, baik. Saya akan baca di dalam, sementara tidak usah keluar dari mimbar. Di atas itu tidak usah dikeluarkan, saya baca dari sini. Nanti kalau saya bilang keluarkan, baru keluarkan. Haleluya. 2 Korintus 9 ayatnya yang pertama. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Yerusalem untuk ke dalam. Jemaat-jemaat Tuhan kita yang ke dalam. Rumah-rumah tangga kita yang ke dalam. Pengumpulan Yerusalem ke dalam. Ya. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal itu atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Dengar kembali lagi ayat 4. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, janganlah mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara, dengar baik-baik. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat ke mendahului aku. Supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian-pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Kita masuk di dalam ayat 6, perikop di sini, memberikan dengan sukacita membawa berkat. Sekali lagi, memberikan dengan sukacita membawa berkat. Dengar, camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buahan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semua, berbahagialah kita yang sudah membaca. Ya, karena saya tidak keluarkan di slide.
Jadi Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab ya tidak bisa membaca. Mendengar hanya lewat-lewat begitu saja. Baru dia mau dengar sedikit, iblis bawa lari. Berbahagialah orang yang sudah membaca, mendengar. Yang paling teristimewa bukan membaca mendengar, simpan dalam hati. Yang terlebih istimewa lagi melakukan kebenaran. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Membaca sudah. Mendengar yang tidak bawa Alkitab, dia lewat begitu saja. Yang bawa Alkitab sambil dia mendengar dan merenungkan baik-baik, memeriksa diri. Dan simpan dalam hati serta melakukannya. Tuhan bilang, engkau paling berbahagia. Paling berbahagia. Nah, pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Tentu kita hamba-hamba Tuhan mau menyampaikan, kalau bukan kehendak Tuhan itu tidak bisa kita sampaikan. Merasa ganjil, rasanya tidak cocok, bingung apa yang kita harus sampaikan. Cukup dalam 1 minggu itu saya merenungkan, menyampaikan apa Tuhan untuk jemaat Tuhan. Tetapi saya tidak bisa dapat, rasanya blank, rasanya kosong. Tiba-tiba masuklah di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 tentang Rasul Paulus bagaimana memberitahukan kepada jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu, ya 2000 tahun yang lalu, tentang memberi dengan sukacita dan membawa berkat. Dan di situ saya izinkan, saya merenungkan, loh Tuhan, ini kan saya baru saja sampaikan. Ingat Bapak Ibu ya, mungkin 2 minggu yang lalu saya sampaikan. Apakah ada bahan-bahan lain yang saya harus sampaikan? Ini dari Kejadian sampai Wahyu ini kan banyak. Kenapa harus ini? Tuhan bilang tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada jemaat. Kalau saya pembicara ini adalah pembicara ke gereja lain, mungkin sih oke. Tetapi saya ini sebagai gembala, tanyakan kepada jemaat. 2 minggu yang lalu waktu disampaikan, apa sudah melakukan apa tidak? Ya, tanyakan kepada mereka. Oh iya ya. 2 minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan tentang memberi dengan sukacita itu membawa berkat. Mereka sudah melakukan apa tidak? Tanyakan kepada mereka. Ingat, 1-2 bulan yang lalu saya juga ada sampaikan. Seorang hamba Tuhan, gembala sidang yang sudah umur. Ya, dia senantiasa di gereja menyampaikan terus kepada jemaat. Jarang sekali untuk dia panggil atau undang orang-orang dari luar. Dia harus makankan sendiri. Itu orang-orang tua yang punya ketulusan. Karena dia ingin sekali supaya jemaat-jemaat Tuhan itu bisa mendapatkan berkat dari gembalanya. Waktu dia sampaikan minggu pertama tentang itu juga. Yang kedua tentang itu juga. Yang ketiga tentang itu juga. Yang keempat, di situ jemaat-jemaat Tuhan itu mulai senggol-senggolan. Loh ini kok sudah disampaikan. Ini sudah disampaikan. Tapi di situ mereka katakan satu sama lain. Tegur, bicara sama gembala ini. Om, itu sudah disampaikan. Tapi ingat, tidak boleh kurang ajar. Ina, jangan keluar dulu, Ina dengar firman Tuhan. Ya, nasib. Ya. Nasib, saya bilang. Ya, nasib. Ya. Kadang kita sampaikan mereka keluar di dalam duduk main. Ya kadang kita jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Kalau saya sebagai penginjil, masa bodoh selesai, kasih angpau sama saya pulang. Tapi kalau saya ini kan tidak, saya kepingin. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu, mereka ngomong kepada Om itu, Om minggu pertama Om sudah sampaikan, minggu kedua Om sudah sampaikan, minggu ketiga Om sudah sampaikan, minggu keempat Om sudah sampaikan. Dia hanya tanya begini, saya menyampaikan apakah Bapak Ibu sudah melakukan apa tidak? Kan disampaikan ini untuk kita melakukan.
Bukan disampaikan ini untuk kita di gereja hanya dengar selesai atau tidak dengar juga. Saya melihat kadang waktu putar video untuk orang-orang di panti, kerinduan saya itu agar supaya jemaat bisa melihat, bisa melakukan kebenaran. Aduh, kasihan ya. Kasihan mereka ya, kasihan mereka ya. Apa yang saya harus bisa perbuat ya, kasihan. Tapi saya lihat ada di antara bapak ibu, anak-anak muda, dah mau angkat kepala. Dah mau angkat kepala, tunduk terus. Rasanya aku dah mau lihat, aku dah mau lihat. Pak, dah begitu Pak. Saya mau lihat. Kalau kau tunduk kepala terus kau dah mau angkat, berarti engkau tidak mau lihat. Nah, saya sebagai gembala, saya pegang sini, saya angkat kepala. Ayo lihat. Saya pergi tidur lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jarang saat ini hamba-hamba Tuhan dia berkhotbah seperti ini, dia tegur seperti ini. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang bukan gembala, tidak ada yang mau undang lagi. Tapi saya sebagai gembala, saya terus berusaha menyampaikan kepada jemaat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus, hamba Tuhan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Hamba Tuhan yang mempertaruhkan hidupnya untuk Tuhan. Yang dulu aslinya dari kegelapan. Waktu dia ketemu Tuhan, dia berubah menjadi hamba Tuhan yang berkenan. Berbicara kepada jemaat-jemaat Tuhan tentang persembahan-persembahan ini. Ya, dia beritahukan. Dia ingatkan supaya kamu harus betul-betul memperhatikan ini. Ya. Karena kita sudah di dalam Yesus. Kalau sudah ada dalam Yesus, tentu dengan sendiri kasih Yesus itu. Kasih Yesus ada dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menerapkan apa yang Tuhan lakukan. Yang bisa menerapkan apa yang Tuhan lakukan. Dan Rasul Paulus berbicara kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kita melihat di dalam ayatnya yang kelima. Boleh keluarkan? Ayatnya yang kelima, boleh keluarkan? Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku. Supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu. Dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Coba kita lihat terjemahan sehari-hari. Boleh keluarkan. Terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari. Coba kita lihat agak cepat sedikit. Terjemahan sehari-hari. Ya, saya baca di sini. Itulah sebabnya saya merasa perlu mengutus mereka itu kepadamu. Terlebih dahulu untuk apa? Mengurus sumbangan yang kalian janjikan itu. Saya lakukan itu supaya nanti kalau saya datang, pemberian kalian itu sudah siap. Dengan demikian nyatakan bahwa pemberian itu diberikan dengan senang hati dan bukan karena terpaksa. 2000 tahun zamannya Rasul Paulus berbicara tentang pemberian. Kepada siapa pemberian-pemberian? Kepada orang-orang kudus. Kepada hamba-hamba Tuhan. Kepada siapa pemberian? Kepada orang-orang yang terhina. Saya kalau kadang bilang berbicara memberi kepada hamba-hamba Tuhan, saya juga kadang merasa risih. Saya sebagai hamba Tuhan kau berikan untuk saya, supaya saya makan, Wah, saya berpikir Tuhan, saya ini hinanya. Karena apa? Ada orang yang harus siapkan untuk makan saya, memberikan untuk saya makan. Ya. Karena apa? Saya ini kan dari seorang ex-pengusaha. Mohon maaf, saya ini dari seorang ex-pengusaha. Yang dulu saya tidak pernah memberi. Karena dulu saya harus kumpul harta-harta saya, kumpul banyak-banyak semuanya.
Saya tidak pernah memberi karena keduniawian saya terlalu kuat. Tapi pada waktu Tuhan panggilkan saya tinggalkan semua itu dan saya menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan, apa? Melayani Tuhan. Orang bilang, engkau boleh jadi hamba Tuhan, engkau juga boleh bekerja. Sambil bekerja, sambil engkau melayani, betul. Oh, betul itu saya bilang. Pada waktu dulu saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya bilang kepada istri saya jadi hamba Tuhan, engkau kerja, saya bilang. Sekali lagi, saya jadi hamba Tuhan, engkau kerja. Nah, sudah. Sesudah itu, waktu kami dipanggil hamba Tuhan, semua pekerjaan kami itu semua habis. Tuhan tidak izinkan lagi. Rekening semua tertutup. Jadi engkau tetap kerja. Dan istri saya juga ngomong, bagaimana kita bisa bekerja? Kita jadi hamba Tuhan kalau kita tidak kerja, mau makan dari mana? Masuk akal. Berusaha, bekerja. Kontak saudara-saudaranya semua. Semua pembelian barang-barang yang ada di kamu semua kami beli. Yang penting kamu kasih kami komisi 2%. Kalau 1 bulan ke pembelanjaan kamu 60 juta atau 100 juta, 2%. Kalau 10 orang yang belanja, karena waktu itu dulu banyak. 10 orang yang belanja, kalau 1 orang 100 juta atau 1 orang 50 juta, 2% kan lumayan. Berarti 1 bulan bisa ada 500 juta, 600 juta. Tapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan tidak izinkan untuk kita bisa bekerja. Kamu melayani aku. Kedua, istri saya berusaha supaya bekerja buat bakpao. Keahlian daripada ibu gembala buat bakpao. Buat bakpao. Akhirnya itu panci-panci yang ada di dapur semua dibanting, dibuang semua. Tuhan kirimkan kelelawar datang. Ya, banting semua itu panci-panci. Loh, kok macam begini? Yang sudah diadonkan ke semua itu semua jatuh. Berarti Tuhan tidak izinkan 2-3 hari istri saya mengalami sakit demam berdarah. Berangkat ke rumah sakit, hanya pegang uang 100.000. Pengusaha bakpao 1 hari laku 400.000. 400 biji. Kalau saya tidak salah 5.000 atau 6.000 1 biji. Bahkan Leoni juga akan ambil pergi bawa ke sekolah, dia jual berapa? Jual 1 hari sampai sekian banyak. Diizinkan dia harus sakit. Sakit berangkat pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit Bapak Ibu hanya uang 100.000. Saya ingat waktu itu pergi ke Pengampon. Sehingga di Pengampon hanya beli aqua 1 dan lain-lain, sudah habis itu uang. Mau masuk rumah sakit dokter tanya kepada saya. Mau masuk di mana? Minta kelas VIP. Uang tidak ada, minta kelas VIP. Tapi singkat cerita, masuk rumah sakit, selesai pulang, Tuhan bayar lunas dan Tuhan masih kasih bonus lagi. Kurang lebih 16-20 juta bonus. Apakah Tuhan bilang aku tidak sanggup untuk memberkati kamu? Kembali lagi. Kadang saya itu berpikir, Tuhan, apakah saya ini jadi hamba Tuhan harus seperti ini? Ya memang seperti ini, tetapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan izinkan kita memperhatikan orang-orang lemah. Jadi dana-dana jemaat-jemaat Tuhan yang ada itu terus kirimkan kepada orang-orang lemah. Kasih makan ke sana. Jadi tidak usah pusing ya. Bilang Bapak Pendeta kaya dan lain-lain yang seperti diviralkan di dalam YouTube dan lain-lain. Tapi kalau Pendeta Herman Ignatius tetap berpegang. Berkat itu dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi pada waktu 2000 tahun yang lalu sudah diberitahukan agar supaya pengikut-pengikut Kristus, jemaat-jemaat Tuhan ikut memperhatikan, ikut mempersembahkan, ikut satu sama lain saling menolong kepada siapa? Orang-orang yang ada di Yerusalem, orang-orang yang ada di dalam. Jemaat Tuhan yang ada di dalam ini. Saling kita perhatikan, saling memberkati. Dan juga kita semua yang ada. Nah pagi hari ini
Apa yang dikatakan tadi di dalam ayat yang kelima, terjemahan sehari-hari. Itulah sebabnya saya merasa perlu mengutus mereka itu kepadamu. Terlebih dahulu untuk mengurus sumbangan yang kalian janjikan itu. Saya lakukan itu supaya nanti kalau saya datang, pemberian kalian itu sudah siap. Dengan demikian, nyatakanlah bahwa pemberian itu diberikan dengan senang hati dan bukan dengan paksa. Jemaat yang suka ambil aksi peduli, jemaat yang suka memberi perpuluhan, jemaat yang suka memberi sumbangan-sumbangan, kalian jangan main paksa dalam hati. Nanti kalau kita tidak kasih, dibilang apa sama Bapak Gembala? Belajar jadi orang, berikan dengan sukacita. Karena kalau kita berikan dengan sukacita, dikatakan memberikan dengan sukacita, membawa berkat. Jangan dalam keadaan paksa. Kok Bapak Ibu, kok Pak Pendeta kenapa kok bisa berbicara? Sebab saya tahu jemaat kita kan hanya seberapa. Ada yang memberikan dengan paksa. Jadi terpaksa saya harus ajarkan, saya harus tunjukkan. Kamu harus percaya ini. Karena mereka lakukan itu karena dalam keadaan terpaksa. Kenapa saya bisa berbicara ini? Pada waktu tengah malam saya tidur. Saya bangun kurang lebih jam 2. Saya doa tuh Roh Kudus hanya kasih ingat sama saya. Kasih tahu waktu kamu khotbah tentang keadaan terpaksa. Jangan mereka terpaksa. Kalau terpaksa itu habis, percuma. Kalian tidak akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Karena Tuhan senang kepada orang yang suka memberikan dengan sukacita. Ya. Bahkan juga orang yang memberikan perpuluhan dalam keadaan terpaksa. Ada orang itu sudah terima dari hasil kerjaan mereka harus memberikan perpuluhan. Dia harus simpan tahan dulu. Mungkin dia mau kasih tidak, mau kasih tidak, mau kasih tidak, mau kasih tidak. Toh juga harus kasih. Tetapi dia paksa mau kasih tidak, mau kasih tidak. Tidak kasih bagaimana, tidak kasih bagaimana. Kasih dengan sukacita. Kalau tidak mau kasih, jangan kasih. Daripada kita kasih dalam keadaan terpaksa, nol kehidupan kita. Karena ini adalah kebenaran, bukan kata pendeta. Hamba-hamba Tuhan mengatakan seperti saudara barusan hari Kamis, dia bilang saya sampaikan semua ada dasar firman. Kalau saudara Ale ngomong saya sampaikan semua ada dasar firman. Ini ada dasar firman. Memberikan itu dalam keadaan dalam keadaan sukacita, memberikan dalam bukan dengan terpaksa. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita dengar di dalam ayatnya yang ke-6. Ingat katanya, camkanlah ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini kadang firman ini yang senantiasa disampaikan kepada orang-orang yang ada di YouTube. Ya, itulah hamba-hamba Tuhan menjanjikan. Tapi dia sampaikan ini adalah kebenaran firman. Ini adalah kebenaran firman. Berikan sedikit, tabur sedikit, dia tuai sedikit. Dia tabur banyak, ya dia tuai banyak. Itu adalah kebenaran. Apa yang mau disalahkan? Tapi kita tidak usah ambil pusing. Ya, tidak usah ambil pusing apa yang dikatakan segalanya semua. Pokoknya ini adalah kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah, dikatakan camkanlah, ingatlah. Ini orang yang menabur sedikit dan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang memberkati Yerusalem. Nah, sekarang diajarkan kepada kita. Jadi anak-anak Tuhan, saya sebagai gembala ajarkan kepada Bapak Ibu. Ya, belajarlah kita jadi orang ya, menabur dengan sukacita. Kalau kita punya berapa, kita lakukan dengan berapa apa yang ada. Ya.
Kalau kita punya berapa, kita lakukan berapa yang ada. Jangan kita punya di kantong. Ada 1 juta. Waktu kasih persembahan, kita cari yang paling kecil. Berapa? 1.000 rupiah. Itu dosa. Kita menghina Tuhan. Berikan dengan sukacita apa yang ada pada kita. Belajar menabur bukan dengan motivasi. Kalau kita mau menabur dengan motivasi, wah karena ini firman Tuhan seperti ini, kita lakukan, kita berikan yang banyak, kita akan tuai yang banyak, kita kasih yang banyak, kita kasih yang banyak. Ternyata karena motivasi kalian, Bapak Ibu tidak mendapatkan apa-apa, kan jadi kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa harus terjadi seperti ini? Saya sudah lakukan apa yang kau perintahkan. Kau lakukan ini dengan motivasi atau dengan kerelahan hati. Tuhan ajarkan kepada kita, lakukan dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari, ini adalah kebenaran pemberian. Kita juga seperti contoh, kita tadi sudah beritahukan tentang pemberian. Sekarang tentang kita beribadah. Kita datang ke gereja ini beribadah. Beribadah dengan sukacita, mengasihi Tuhan, atau beribadah dengan paksaan. Atau kita beribadah, oh hari ini ada minggu pertama, ada perjamuan kudus, saya datang. Karena melihat perjamuan kudusnya. Tidak. Maka itu mari kita datang Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau datang mendengar apa yang Tuhan perbuatkan, berbicara kepada kita. Kita beribadah kepada Tuhan karena mencari ke bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Seandainya kalau Tuhan tidak bersama dengan kita, kita mau jadi apa? 1 bulan kita lewat. Bulan 5 sudah lalui. Coba kita kembali mundur ke belakang. Tanggal 1 bulan 5 kita renungkan baik-baik. Bagaimana kita menghadapi di dalam bulan 5 itu. Begitu banyak persoalan, masalah, beban-beban hidup. Aku udah mampu Tuhan, aku udah mampu Tuhan. Tapi karena kita datang bersama dengan Tuhan, dengan ucapan syukur, sampai hari ini kita bisa eksis. Kita masih tetap semangat. Saya pernah ingat dulu, berapa tahun yang lalu, persis doa malam, kami punya masalah, banyak sekali. Sampai Andre dia datang sama saya, Papa ini bagaimana Papa? Ini masalah. Ya sudah. Jadi ada doa malam, ada masalah, ada. Aduh, pusing bagaimana. Tapi kita melihat, kita jalankan dengan ucapan syukur. Dan bukti sampai saat ini, Tuhan bawakan kita sampai kemana. Ya, kita hidup penuh dengan sukacita. Hidup penuh dengan keberkatan. Karena apa? Ada ucapan syukur yang Tuhan buat melalui kita. Kita lakukan semua ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau datang ibadah, kita datang karena mengasihi Tuhan. Saya sempat berdiri di belakang. Saya tunggu saya punya anak-anak yang datang. Sekali lagi, saya tunggu saya punya anak-anak yang datang. Saya berpikir, kok belum datang ya? Hari ini ibadah harus tunggu sampai mau firman Tuhan dulu baru datang. Harus tunggu dulu setengah jam atau 40 menit baru datang. Kenapa dari rumah kok sudah dekat-dekat begitu kok tidak mau datang? Datang suruh terlambat. Apakah kita mau datang beribadah dengan Tuhan itu betul-betul kita mengasihi Tuhan atau bagaimana? Kok datangnya kok terlambat? Saya tidak setuju dengan perkataan Saudara Andre. Saudara Andre mengatakan kebiasaan. Kebiasaan atau apa pernah dia katakan? Datang ke gereja dengan terlambat. Tidak baik. Pada waktu dulu gereja kita pertama kali buka. Jemaat-jemaat yang lahir baru. Itu semua mereka sungguh-sungguh. Kalau pelayan-pelayan terlambat, mereka udah kontak, bingung mereka. Waduh gimana terlambat, kenapa? Harus tersungkur dulu di bawah kursi berdoa. Harus mengisi formulir dulu. Ya, tapi sekarang sudah tidak. Pelayan-pelayan sudah tidak perlu berdoa.
Datang melayani, masuknya sudah pelayanan, sudah jalan, ibadah sudah ibadah, masuk persis tidak ada salah saja. Ya, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berbicara dari mimbar untuk kepada jemaat Tuhan. Masa saya harus marah? Masa saya harus tegur? Kan tidak. Ya kan? Bapak Ibu semua udah pintar-pintar firman Tuhan. Cuma Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu tabur itu Bapak Ibu tuai. Apa yang Bapak Ibu tabur itu Bapak Ibu tuai. Jangan kita tabur salah. Kalau kita tabur salah ya Bapak Ibu tuai itu. Pak, tabur ini kan ya kita sepelekan. Saya punya tugas, ada orang yang punya tugas itu diabaikan. Dia lebih penting urusan dunia di luar daripada pelayanannya. Itu kau tabur, ya kau tuai juga. Sekarang Tuhan lagi izinkan kepada saya, bukan menangani, ikut mengikuti masalahnya. Kenapa? Orang ini sekarang dia sedang tuai. Tuainya pahit sekali. Orang ini sekarang dia sedang menuai. Tuainya pahit sekali. Kenapa? Dia tabur yang tidak baik. Sekarang waktunya dia tuai. Orang tuai itu kan tuai enak. Ya kan? Wah, tuai pohon jambu. Jambunya ini manis, makan. Wah, tuai. Kemarin dulu lalu saya panggil seseorang bersihkan semua carang-carang kelapa ini. Semua pohon-pohon dipotong semua yang bagus. Turunkan kelapa kurang lebih 100 lebih biji. Kelapa 100 lebih biji. Saya kirim kepada hamba Tuhan. Waktu saya kasih kepada hamba Tuhan itu telepon kepada saya. Aduh Pak, saya dia pakai Mandarin, bahasa Mandarin. Saya tidak pernah makan kelapa seperti ini Pak. Wah enak sekali. Saya minta bibitnya, saya mau tanam di tempat saya. Tidak usahlah saya bilang. Nih Sencai sudah pas toh, sudah 70 lebih tahun. Sudahlah setiap bulan saya kirim sama kau kelapa. Oh begitu ya, iya. Waduh enak sekali. Kita tabur itu bagus, kita tuai juga bagus. Ya, kita tuai juga bagus. Tapi ada satu orang. Dulu ex jemaat sini, dia tabur, saat ini dia tuainya pahit sekali. Kiri kanan racun semua yang harus dia terima. Nah ini yang saya mau berbicara kepada jemaat. Jangan kalian tabur yang salah. Kalau kalian tabur yang salah, tabur daging, tuai daging. Tabur roh, tuai roh. Nah ini dengar apa tidak? Atau ini satu nasihat. Nah sekarang kita berbicara tentang taburan. Ya, tentang taburan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini adalah kebenaran sudah jelas yang harus kita lakukan. Dulu kehidupan saya waktu duniawi tidak seperti ini. You mau datang sama saya supaya orang puji sama saya kasih. Tapi kok kasih tahu saya yang kasih. Itu kan bukan dengan kerelaan hati. Bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi waktu saya mengikuti Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan berikan sama saya kasih karunia. Dia membuka pikiran hati saya. Selama 25 tahun saya jalankan itu. Cukup lama saya jalankan. Dan akhirnya 2,5 tahun yang lalu Tuhan jamah hati saya. Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang mulia. Chohausin, chohauren. Maka itu kita harus melakukan bukan dengan motivasi. Dia katakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Bukan paksaan. Saya kadang orang itu
saya harus potong dia punya uang ini untuk aksi peduli. Ya, karena apa? Saya harus tanya, kamu belum berikannya, karena saya mau mendidik, kamu belum berikannya. Lupa Pak, tidak ada sempat Pak. Waduh, saya juga kadang, karena saya mau mendidik, maka itu kita harus lakukan. Ya, ada orang, saya tahu, dia bekerja ini, saya hanya ngomong kepada dia, belajar kamu. 50.000 saja kau kasih itu, kau punya uang perpuluhan. Belajar kau kasih, tapi cuek. Atau 100.000 saja kau kasih, cuek. Ayo, saya pakai bahasa langsung, saya pakai bahasa ini. Karena apa? Saya rindu supaya dia itu diberkati. Lakukan ini, nanti saya akan saksi kepada Bapak Ibu. Ya, tapi rasanya cuek. Ya sudah, saya tidak bisa omong apa-apa. Maka itu sekarang kalau saya ketemu saya tertawa, mau ngomong apa? Tapi ini firman, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Nak, duduk sudah nak ya. Nanti waktu kita mau gerak jalan, nanti besok ada gerak jalan 17 Agustus, tenang. Ya. Hendak memberikan, masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati. Mungkin saya berbicara ini. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, supaya bisa menerima. Atau mungkin ada yang mengatakan, pendeta ini tidak ada lain omong uang. Ya, enggak. Saya mendidik anak-anak saya karena ada firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, saya tidak berbicara. Maka itu waktu mau sampaikan firman Tuhan, saya diizinkan terus renungkan firman Tuhan. Ini kan saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan, tapi bagaimana Tuhan? Tuhan bilang sampaikan lagi. Apa mereka sudah lakukan, apa tidak? Apa minggu depan sampaikan lagi? Sampaikan lagi. Wah, saya bilang Tuhan jangan, urusanmu Tuhan. Saya hari Jumat, pada waktu saya berenang di Pacet. Wah, itu air enak sekali. Enak, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Tiba-tiba ada satu suara masuk kepada saya. Kau telepon orang itu. Tanya sama dia. Engkau mau bakso atau engkau mau sayur? Kalau dia mau sayur, bakso, beli kasihkan sama dia. Tentu dengan tidak paksaan dari hati saya. Tanya sama dia, mau beli bakso atau mau beli sayur? Dua-dua itu tawarkan dia. Beli dua-dua. Selesai saya renang semua, saya harus nurut. Itu suara itu. Kan saya tak pernah berpikir itu suara. Saya tanya, sudah renang, saya mulai duduk di Cak Lim, saya mulai ambil kopi, saya minum, saya bela anaknya. Kamu mau bakso ya? Kamu mau sayur ya? Kamu mau sayur apa? Karena orang ini kan suka sering pergi pasar beli sayur dan lain-lain untuk masak di rumah. Ya, dia bilang enggak usah. Merepotkan saja. Enggak, sudahlah, kita tidak usah omong merepotkan dan tidak. Saya disuruh Tuhan, dengar, saya disuruh Tuhan tanya kamu. Dan saya harus lakukan ini. Saya tidak mungkin disuruh Tuhan, mau, tidak mau. Tidak. Saya disuruh Tuhan dan saya harus lakukan ini. Ya. Dia bilang, ini sudah kamu WA sama saya. Bunyi kata WA, nanti berapa biayanya saya ganti. Saya baca kembali, saya tidak baca di situ, nanti berapa biayanya saya ganti kembali. Ibu saya forward sama Ibu Gembala laporkan saya. Dia ada tulis di sini, nanti berapa biayanya saya ganti kembali. Saya harus renungkan, kau berani berapa bayar sama saya? Kau berani berapa bayar sama saya?
Saya pergi di pasar, saya beli sayur, kasih sama kamu. Kau berani bayar berapa? Ya, saya sudah itu pulang, singkat cerita berapa waktu, dia datang ambil. Dia omong sama ibu gembala, dia bilang, Ai, berapa semua saya bayar? Saya ada di situ. 2 juta, saya bilang. 2 juta. Oh, kan sedikit saja ini. Ya, 2 juta. 2 juta. Loh kalau 2 juta saya bangkrut lah. Ya memang, kau berani-berani berapa bayar sama pendeta ini yang beli untuk kamu? Saya kasih ini dengan sukacita. Bukan saya suruh kau bayar. Saya ini bukan just tip. Barusan ada teman saya jalan pagi-pagi, dia telepon sama saya. Ayi, saya mau ke Semarang, kamu mau just tip apa sama saya? Saya ini bukan just tip. Apa itu just tip? Jasa titip. Ya, saya bukan just tip. Masa saya sekarang pergi di pasar khusus, pergi beli sayur, habis itu bagi ini, just tip, baru kamu bayar sama saya lagi. Kamu bayar berapa? 2 juta, saya bilang begitu. Masih kurang loh, kamu bayar sama saya 2 juta. Ya, dia tunduk. Kenapa? Saya disuruh Tuhan lakukan ini. Dan saya harus berikan dengan apa? Sukacita. Kalau saya berikan tidak dengan sukacita, nol. Saya berangkat, pergi, Tuhan suruh, kok kontak orang ini? Kok kontak orang ini? Ya, ada yang tidak disuruh kontak, saya dapat sayur, saya kirim kasih sama dia. Saya bilang ini sayur. Oh ya Pak, mau. Saya kasih dengan sukacita loh. Saya bilang. Bukan paksaan, bukan motivasi. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang menjadi kebenaran ini yang kita dengar, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nanti kita lihat. Yang selanjutnya ayatnya ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saya tidak suruh Bapak Ibu untuk memotivasikan ini, Bapak Ibu lakukan untuk pancingan. Jangan, tidak ada itu cerita. Tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Melakukan dengan sukacita. Dan firman Tuhan mengatakan, dan Allah huruf besar, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Dia sanggup. Saya bilang kepada anak-anak saya, kamu lakukan aksi peduli ya, jangan keadaan paksa. Lakukan ini. Lakukan ini. Jangan kamu ikut-ikut yang lain-lain. Jangan. Kamu lakukan ini. Kamu ada uang dan tidak ada uang, kamu boleh tulis itu janji iman. Ya, janji iman dia kasih. Malah banyak pertolongan-pertolongan. Kalau dia dapat hasil fotonya, dia dapat langsung dia kasih. Dia kasih dan uang itu bisa dipakai tanpa lain. Puji Tuhan, anak saya bisa dipakai seperti ini. Dia dapat dari dia punya hasil kerjaan, itu menunjukkan dia kasih. Oh puji Tuhan, uang sudah tidak ada, bisa dicukupi dengan ini. Ya, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Yang berbicara ini bukan manusia. Tolong terjemahan sehari-hari. Yang berbicara ini adalah Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1, pada mula adalah firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Allah sanggup. Coba terjemahan sehari-hari. Allah berkuasa, dia katakan, memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruang. Jangan dipakai motivasi loh ya. Jemaat tidak boleh. Maka itu sekarang sebelum kita makan dan minum tubuh darah Yesus, Bapak Ibu yang suka memberi apakah dengan paksaan atau dengan sukacita karena mengerti kebenaran.
Ada orang kalau saya sudah disuruh sama Tuhan, kau berbicara orang ini. Saya hanya berbicara, kamu tanggung ya, sekian ya, untuk kasih makan orang ini. Jawab, ya 1 detik. 1 detik tidak bisa ya. Kalau macam saya kalau kirim uang itu mesti 1 menit atau 2 menit. Karena mesti cari satu. Tapi orang ini 1 menit, cus. Buktinya sudah ada. Tidak tunggu nanti lagi sibuk, tidak ada waktu dan lain-lain. Ini tidak. 1 menit uang itu sudah ada. Dan saya lihat dia tidak pernah kekurangan orang itu. Kau mau omong berapa? Kau bilang 1 juta? Kau mau bilang 2 juta? Kau mau bilang 3 juta? Kau tanggung 5 juta ya. 1 detik itu uang turun. Dan sampai sekarang saya tidak pernah melihat orang itu kurang. Saya tidak suruh Bapak Ibu membuat pancingan, tidak ya. Tetapi ini kebenaran. Semenjak saya lakukan apa yang Tuhan perintahkan, dikatakan di sini Allah berkuasa memberi kalian berkat yang melimpah ruah supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan. Orang itu banyak sekarang takut, ya. Bagaimana nanti kalau diperiksa? Gereja diperiksa, keuangan bagaimana diperiksa. Tapi kalau kami di Surya Kebenaran tidak takut. Ya, tidak takut. Mau ngomong apa? Perpuluhan semua kami sudah berikan. Ya. Tetapi kita ini hamba Tuhan juga kan yang sudah dipakai sama Tuhan kan harus juga jadi berkat. Harus juga dapat makan. Tetapi kami dapat ini, kami pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami persembahkan semua ini. Tuhan memberikan kepada kita, ya, berkelebihan dalam kebutuhan. Bahkan dia katakan, bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Berkelebihan berbuat baik dan beramal. Saya tidak. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah. Ayo, yang suka menahan, yang tidak pernah memberi, berkelebihan. Saya barusan ini pergi ke Pacet. Saya coba kendaraan ini. Pulang itu di belakang itu sayur itu penuh. Lihat pisang itu begitu banyak. Beli itu. Uang itu pakai juta. Dari mana? Ada yang memberikan perpuluhan, saya ambil, saya bawa. Tuhan, ini mereka punya Tuhan. Ada yang memberikan ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Kasih. Untuk apa yang menjadi kebutuhan ke minggu depan? Dan saya ajarkan kepada anak-anak saya. Andre berapa hari ini dia duduk di gereja. Bukan sendiri, topo, tidak. Dia urus, dia tarik ini alat-alat musik semua itu dia bikin betul. Kemarin pagi selesai ibadah, Papa doakan. Kalau seumpama jadi, ini kami ganti. Ya, ganti. Saya bilang dana dari mana? Ada dana dari ini, yang ini. Tapi karena belum turun, ya sudah. Kami ganti. Karena alat kita yang lama dijual sama Anda, dibelikan yang baru. Ya, jadi kemarin saya tanya sama dia, bagaimana? Oh belum, malam dia sudah putus, sudah oke. Nanti mau datang bawa uang. Ya mungkin sekarang dia ada di mana, dia dari mana, terserah, kita biarkan. Tapi di sini semua dia sudah urus semua. Kita lihat musiknya kita ini. Yang kita mau mohon sama Tuhan secara manusia kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi Tuhan bisa pakai kepada kita. Pertama Tuhan bilang, kau jual dulu kau punya mobil satu. Saya jual. Saya tidak punya berpikir yang lain. Saya jual. Tetapi Tuhan tidak pernah berhutang, dia gantikan. Tapi saya tidak suruh Bapak Ibu kalau bukan hati Bapak Ibu seperti itu. Bapak Ibu mau bikin motivasi, jangan, tidak boleh.
Tetapi ini adalah kebenaran firman. Dia katakan di sini, kebenaran firman yang kita harus lakukan. Coba kita renungkan. Memang saya tahu, kadang saya berpikir, gimana kita saja gaji 5 juta atau gaji 3 juta, kau mau suruh kasih perpuluhan, dari mana cukup? Saya antar jemput orang gaji 1 juta, kau mau kasih 100, mana cukup? Dan betul, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu betul. Tetapi kita ini terima ajaran daripada Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya ingat waktu kita sekolah, 1 tambah 1 sama dengan 1. Coba kalau kita di sekolah buat begini, Ivon kasih 0 bulat, bodoh kamu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi di dalam firman Tuhan, 1 tambah 1 sama dengan 1. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Maka itu saya harus terus mengajarkan kepada Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu untuk saya perkayakan diri saya, tidak. Bapak Ibu punya uang semua ini. Kita sudah berikan kepada orang-orang. Yang lebih penting lagi. Kalau kami dari mana, sudah Bapak Ibu dah usah cari tahu. Yang penting saya tidak korupsi. Tuhan punya banyak cara. Dia buat itu sampai saya heran-heran. Sebentar si A bilang, ini besok ada belanja ini, tolong kirim uang 400.000, langsung cas. Ya, kadang ini langsung cas. Dari mana? Muncul saja uang itu. Kembali lagi Bapak Ibu, dia sanggup melakukan ini. Ini adalah kebenaran, bukan petrogareng. Kalau Pak Yusuf BS bilang petrogareng, bukan. Ini adalah kebenaran yang harus kita percaya. Yang berbicara ini Tuhan Yesus. Karena pada mula adalah firman, firman itu Tuhan. Kita harus percaya dulu. Tapi kalau kita tidak percaya bagaimana? Saya ingat jemaat kita, sampai sekarang dia masih tetap setia. Dulu dia tinggal di lorong. Dia tinggal di lorong kecil, daerah sini, lorong kecil. Sekarang dia sudah tinggal di rumah besar. Saya bilang, Tuhan, kau baik Tuhan ya. Dulu di lorong Tuhan, kecil. Sekarang dia sudah tinggal di rumah besar. Saya masuk di rumahnya, kamar-kamarnya bagus, semua ber-AC, semua anak-anak sekolah jadi, segala semua. Dengan perpuluhan pertama kali 200.000. 200.000 perpuluhan atau 300.000. Ya, tetapi di situ kita melihat Tuhan bawakan semua anak-anaknya sudah bisa bekerja dan lain-lain segalanya semua. Saya pikir-pikir, iya, memang iya dan amin. Gak usah berbicara jemaat, saya berpikir diri saya sendiri. Dari mana? Setiap pagi saya harus berusaha, saya harus beramal. Setiap pagi saya buka mata, yang saya berpikir saya harus beramal. Saya keluar, saya harus ketemu beberapa orang-orang dan saya harus beramal. Setiap hari. Kalau saya tidak ketemu, saya dobelkan untuk saya beramal lagi. Ada video saya kirim di Samarinda, orang seberang. Dia memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Setiap hari Jumat dia berikan makan. Kamu boleh makan sebebas-bebas mungkin, mau minum sebebas-bebas mungkin, makan saja yang banyak. Yang penting jangan bawa pulang. Kalau bawa pulang nanti bagaimana? Orang lain bagaimana? Kalau kamu di rumah banyak, datang saja. 10 orang makan. Ya. Ditanya sama wartawan. Bagaimana cara kamu? Ya saya tidak tahu. Bukti sampai sekarang ada saja. Tuhan amalkan, Tuhan buka jalan semua. Ada saja. Jadi hari Senin sampai hari Kamis apa? Ya saya jualan. Saya jualan dapat hasil, saya kumpul, saya kasih makan. Untuk hari Jumat.
Sudah berapa lama ini? Sudah setengah tahun. Pernah kekurangan? Tidak pernah. Allah bukakan semua. Seperti macam begitu. Maka itu tadi dikatakan firman Tuhan, saya dorong kepada jemaat. Gereja adakan seperti ini. Bukan maunya gembala. Gereja adakan itu bisikan daripada Tuhan. Lakukan ini. Makanya saya dorong kepada jemaat. Saya dorong kepada jemaat. Lanjut kembali lagi. Kita melihat. Ayatnya yang ke-9 dia katakan. Seperti ada tertulis. Ia membagi-bagikan dan ia memberikan kepada siapa? Orang miskin. Miskin itu ada karena dosa. Miskin itu ada yang Tuhan izinkan. Ya, kita harus memperhatikan mereka. Kalau yang berdosa kita tegur mereka. Kamu kenapa bisa begini? Ya, ada ibu satu jalan begini. Kamu kenapa bisa begini? Iya Pak, aku dari lahir Pak. Aku dari lahir Pak. Tadi ketemu saya lagi, Pak masih ada beras. Sampai nyong saya. Masih ada beras. Saya bilang, Bu, udah ada Bu. Tak kasih yang lain saja Bu ya. Ini uang saya kasih lagi ya. Ya, ini tak kasih lagi Bu ya. Iya Pak. Ya. Saya berdoa. Supaya Tuhan kirimkan beras. Kita berdoa. Makanya tadi waktu saya doa kepada ibu-ibu. Tuhan engkau dengar. Kau lihat hati saya. Saya berdoa Tuhan. Saya berdoa. Kepada siapa? Orang-orang miskin. Seperti ada terus ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada siapa? Orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Kepada orang-orang lemah. Kepada janda-janda yang tidak mampu. Itu buah itu berapa banyak setiap hari Sabtu itu datang. Ya, barusan sewaktu saya pergi ke Pacet, ada seorang ibu dia kasih sama saya 1 karung buah. Dia bisik sama saya, Pak, dia bilang, saya sekarang ini jangan ikut lah ya. Saya punya omong ini, tetapi kalau dari hati jalankan. Saya ini Pak, saya ikut dengan Bapak punya cara kayak gini. Ya. Saya punya pekerjaan, saya datang habis Pak. Datang habis, ini datang lagi tadi, habis semua Pak. Tapi saya ada simpan 1 karung. Ya, ini jeruk Pak. Tolong Pak bawaan ini jeruk Pak. Tolong bawaan, titip Pak ya, mohon maaf Pak ya, titip Pak ya. 1 truk, 1 kol diesel itu habis semua dia punya, diborong orang. Pokoknya datang habis, datang. Saya bilang, Bu, ibu tidak boleh punya motivasi. Oh tidak, dia bilang, kita sodako. Ya, kan ada untung. Saya sudah siapkan 1 karung. Jadi kemarin ada 3 karung jeruk. Dari desa, tahu kita suka memberi. Orang dari desa datang ke toko buah. Dia bilang, tolong masih itu. Pendeta masih tetap kasih sodako. Oh masih, saya titip 1 karung. Dia titip lagi 1 karung. Jadi kemarin 3 karung. Betul Bu Retno ya? Sampai berkelebihan. Saya jalankan. Lanjut ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakan. Dan menumbuhkan buah-buahan kebenaran. Jadi semua yang kita menabur itu datang daripada Tuhan. Bukan kehebatan kita. Roma 11 ayat 36 coba. Roma 11 ayat 36 dia katakan di sini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita itu mendapatkan berkat itu semua dari Tuhan. Ada Bapak Ibu mungkin yang di sini mengatakan, Pak salah itu Pak. Karena saya kerja, memang Bapak Ibu kerja. Tapi ada orang yang bekerja dengan susah payah, dia susah terus juga. Ada.
Tapi ada orang yang santai-santai dan lain-lain segala semua. Saya tidak suruh Bapak Ibu santai-santai. Tapi Tuhan yang memberkati dia. Tuhan yang memberkati dia. Maka itu kita dapat itu, kita kembalikan untuk Tuhan. Karena Tuhan memberikan. Dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari dia. Semua itu dari dia. Saya harus paham. Segala sesuatu yang Tuhan berikan itu dari dia. Saya berdoa itu tempat di belakang. Gak kena sama saya. Saya bilang Tuhan, kadang saya jalan. Saya lihat Tuhan kok gak kena sama saya ini Tuhan. Kalau kena sama saya ini kan berarti ini saya bisa buat sesuatu ini Tuhan. Ya, kau boleh rencana. Saya doa Tuhan, jengking Tuhan. Supaya saya ambil. Tapi kok gak kena sama saya. Padahal tidak mahal. Kok gak kena sama saya. Kok kena sama orang lain? Sebenarnya kan bisa saja. Saya lepas beberapa kendaraan ambil itu. Tapi kok kena saya? Saya lepas beberapa kendaraan kena itu. Tapi kok gak kena saya? Yang kena sama ente orang Arab. Saya tadi pagi saya bilang Tuhan ini kok gak kena saya. Pikiranmu bukan pikiranku. Jalanmu bukan jalanku. Tuhan pasti ada punya satu rencana. Maka itu kita tahu bahwa kita sekarang ini kita punya, kita ada, ini semua dari Tuhan. Jadi kalau kita punya jangan kita angkat kepala. Kalau bukan Tuhan yang kasih, kita dikasih Tuhan bekerja. Dikasih Tuhan bekerja. Ya, tapi Tuhan yang membukakan. Maka itu kalau kita sudah dapat dari Tuhan, kita berusaha jadi orang rendah hati. Tidak boleh angkat kepala. Angkat kepala itu awal kejatuhan daripada kita. Ya. Kalau sampai kita saat ini dipercayakan kita angkat kepala, awal kehancuran. Awal kehancuran. Jadi kita jadi orang harus rendah hati. Yang terakhir kita lihat, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi Tuhan berikan hati kita itu kaya dalam kemurahan. Memberkati orang satu sama lain. Yang membangkitkan syukur kepada Allah. Oleh karena kami. Tambah lagi satu ayat 12. Dikatakan di sini. Ya, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus. Tetapi juga untuk melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi semua pelayanan kasih ini bukan untuk mencukupkan kepada orang-orang kudus saja. Hamba-hamba Tuhan saja. Tetapi ini untuk memuliakan nama Allah. Kemarin Ibu Naomi, dia melayani di Kembang Kuning. Dia bilang apa? Ini untuk memuliakan nama Tuhan. Lakukan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi yang disebut itu nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Saya kirim teman-teman saya. Teman-teman saya hanya begini toh. Hanya begitu saja. Malah tadi pagi jam 2 dia kirim sama saya, cuma saya belum bisa sempat buka. Bahwa di Cina, ya, itu orang-orang yang di panti, mereka mengalami seperti ini. Coba Bapak Pendeta bisa terapkan seperti itu. Dia hanya penonton. Bukan dia pelaku. Dia orang kaya. Tapi dia hanya penonton. Dan tidak pernah satu kata saya keluarkan sama dia. Oh ya. Jadi Bapak Ibu tanya. Pak, dari mana ini semuanya? Tuhan buka dengan caranya Tuhan. Kadang saya juga bingung. Kok bisa seperti ini? Tapi Bapak Ibu kita tidak usah. Kita harus percaya Tuhan kita itu hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Jadi kalau kita jadi anak-anak Tuhan. Sudah mendengar ini. Mari kita sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita periksa diri kita.
minta sama Tuhan kemurahan lebih dari kasih. Saya minta pemusik singer, sudah selesai. Di depan kami ada